Nah, yang saya khawatirkan ini, pada saat bangsa-bangsa Arab udah berdamai kembali ke Israel, sementara kita belum, kok jadi lucu. Itu seperti dua saudara udah berdamai, kita yang pihak keluar kok yang masih rame sendiri. Itu saja sih Bu. Kemungkinan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik Israel itu chance-nya berapa? Itu saja pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Kalau saya boleh jawab Pak Ronas ya, selama kita menganggap kebijakan luar negeri kita itu seperti Bible, seperti kitab suci, sampai meriam meleduk kita kayak begini. Jadi aneh kita itu. Menurut saya kebijakan luar negeri itu harus fluktuatif, harus ikut juga perkembangan dunia seperti apa, perkembangan peradaban seperti apa, perubahan fluktuasi Timur Tengah seperti apa misalnya gitu kan. Lah kalau kita kekeh gitu, seperti Bapak bilang tadi, yang saudaranya udah berantem, suami istrinya udah berantem, kita masih ngeributin aja gitu loh. Padahal mereka udah tidur bareng kan, bahasanya kan kayak gitu. Jadi ada yang menurut saya ada yang salah gitu. Kayak gini ya, pengertian non-blok. Non-blok itu kita nggak mau dibilang teman Cina, nggak mau dibilang teman Amerika, nggak mau dibilang dekat sama Cina, nggak mau dibilang dekat Amerika, nggak mau dibilang dekat Soviet. Buat saya non-blok itu deketin semua justru, cemplungnya semua ke sini gitu. Ya tetap dekat, tetap non-blok. Makanya dalam konsep saya misalnya membangun konsep pertahanan Indonesia ke 2045 diminta oleh Bappenas, saya tuh dengan berani bagi aja Indonesia jadi 4, ya kan? 4 region. Yang bagian timur dan bagian utara itu kerjasamanya dengan negara-negara coalition of the willing, Amerika semua dan kawan-kawannya. Tapi yang bagian barat sama bagian selatan sama coalition of the non-willing, karena dunia ini udah terbagi dua antara coalition of the willing dan coalition of the non-willing. Indonesia di mana? Halo apa kabar nggak tahu. Jadi kita tuh punya masalah selalu menempatkan diri kita di tengah-tengah terus, dan itu nggak akan gila. Nabi Muhammad kan pernah bilang, you cannot please everyone kok. Kalau kita mau semua orang seneng, ya kita mati pasti. Nah, kelihatannya kita itu mau nyenengin Amerika, mau nyenengin Cina, mau nyenengin Rusia, mau nyenengin ini gitu kan. Nggak jelas. Kan? Kembali ke Israel. Ada juga masalah selain Israel, Taiwan misalnya. Israel jauhan. Taiwan. Kita sama Taiwan pun menurut saya bias. Nggak bilang nggak mau buka ada hubungan diplomatik, mengakui one China policy. Padahal Amerika aja teriak-teriak one China policy, dia buka hubungan sama dua-duanya, malah asli pesawat tempur sama si Taiwan. Jadi ya apa ya Pak Ronas, saya itu agak bingung karena kalau saya boleh cerita, kalau saya boleh bocorkan dikit ya. Salah satu yang tadi siang saya bahas dengan Kasat adalah posisi Indonesia ini kalau secara pertahanan, ketika Kemlu-nya tidak bergeser, nggak akan bisa. Mau dewanya pertahanan di sini di-hire, suruh merancang pertahanan Indonesia aja, ya kan? Selama kebijakan politik luar negeri kita juga agak membingungkan, agak susah. Contoh saya bilang tadi, beberapa saat sejak Presiden Jokowi bilang tentang poros maritim dunia itu. Begitu momentum poros maritim dunia, saya buatkan visi poros dirgantara, visi permukaan, doktrin mesti berubah, nggak jalan. Sekarang ribut Cina deketin ke Laut Cina Selatan. Dia sih akan main begitu terus sampai kapan juga. Mau percaya nggak? Dia pasti main begitu terus, karena kita pun juga cuman akhirnya main shadowing, kayak cat and mouse. Oh muncul, dikejar sedikit, udah. Gitu ya terus. Jadi nggak ada, sebenarnya Indonesia mau apa? Misalnya di Laut Cina Selatan, mau damai nggak? Kalau mau damai caranya apa gitu? Misalnya saya waktu zaman Pak Martin Natalegawa, dan Pak Martin itu lebih terbuka ya menerima masukan akademisi. Kalau sekarang mohon maaf aja, kayaknya kalau kita agak mahiwal bahasa Sundanya nih, marah. Ya nggak tahu, saya kan ngajar di separuh di separuh. Begitu saya bilang Laut Cina Selatan ini mesti kita amankan dari udaranya. Bangun ADIS Cina plus ASEAN di sana. Indonesia yang dorong supaya nggak terjadi di Laut Cina Timur. Seret langsung nggak diundang dulu, bahaya Bukoni, bahaya. Nah, ini apalagi ngomongin Israel dan Palestina gitu loh. Jadi ini ada menurut saya kalau kita nggak berani merubah cara pikir kita, seperti Mas Jaki bilang tadi, seperti Pak Ronas bilang tadi, kita hanya akan menjadi negara yang terus terombang-ambing. Dan kalau bahasanya Fadlizon lebih bagus kemarin tuh. Fadlizon terapat sama saya, dia bilang, kita tuh udah berstandar. Nggak bisa. Kalau kita memiliki besar, kita nggak bisa double standar. Kalau kita harus standar sekalian. Apa itu? Bukan main tadi, main juga. Harus beli dari tangan dua, dari tangan empat. Si orang yang motonya datang, paspornya kembali, sibuk lah. Saya dapat tentang industri, udah dari masukin Tempo, tiba-tiba Bukoni tanda tangan sama Israel, kan jadi serba bingung. Padahal kita tuh banyak hal yang bisa dibuat tuh mudah. Bu, yang mengenai Kemlu tadi, kebetulan saya dari keluarga besar Kemlu juga. Itu semuanya itu tergantung dari siapa presidennya sih. Karena meskipun katakanlah Bu Menlu ngasih masukan, tetapi kemudian Bapak Presidennya mengatakan sebaliknya, kan ya mau gimana lagi, kan tugas Kemlu hanya menjalankan perintah. Itu saja sih Bu.
Terima Tapi kasih. begini, saya kalau soal itu saya nggak ada presiden langsung, saya ketemu Pak Jokowi langsung. Setahun setelah Pak Jokowi di istana, 2014 dia bilang soal visi poros maritim dunia, nawacita kan. Setahun kemudian saya datangi beliau di istana. Saya bilang, Pak Jokowi kenapa belum jalan? Kenapa belum jalan? Dia jawabnya ngomong, bukan tugas saya dong Bu Koni, itu menteri. Saya ini ngerti apa katanya soal ke luar negeri, soal pertahanan, soal apa. Menterinya dong ngomong sama saya. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Ronas? Sampai mau pulang dia ngomong begini, saya itu presiden yang paling kesepian. Lah, gimana? Jadi bingung saya juga. Yang dari kementerian bilang presidennya, dari presiden bilang menterinya kan, kusut. Ya, berarti kita ini yang lebih pusing lagi Bu ya. Kenapa? Ya kita ini yang lebih pusing lagi. Kalau presiden dan menteri saling lempar ya kita lebih pusing lagi kan. Mati di tengah-tengah ya. Iya. Even untuk memasukkan mereka ke sini aja duduk sama-sama itu kan harus dengan kepalsuan seperti itu. Saya rasa Kemlu juga nggak buta kalau dia punya intelijen juga yang tahu kok orang Israel itu mundar-mandir. Tapi kenapa terus dipelihara? Itu juga menjadi pertanyaan saya. Mungkin sekarang sudah waktunya kita juga memberi pengetahuan ya kepada masyarakat. Gitu. Karena yang banyak hal saya lihat mereka tuh nggak tahu sejarahnya. Pokoknya tahu-tahu nganggap Israel nyaplok gitu, titik gitu. Lupa sejarah yang panjang itu yang 6.000 tahun dikejar-kejar segala macam itu janji Tuhan loh. Kalau percaya kitab suci, kok kitab suci mana? Memang itu bangsa pilihan kok. Memang bangsa ke situ. Jadi kalau kita percaya kitab suci benar harusnya nggak usah dimasalahin Israel ke situ. Gitu. Ya kan? Jadi menurut saya ada double standard yang kemudian membuat kemudian juga simplifikasi yang tadi mengertinya sepotong-sepotong tapi langsung menganggap seolah-olah ya tadi Israel itu adalah si buruk rupa tadi itu. Sama halnya seperti sekarang misalnya kita melihat era Pak Harto ya, dengan sejarah yang kita nggak sampaikan dengan betul kepada generasi kita, seolah-olah Pak Harto itu jadi kayak monster itu yang menggunakan tentara untuk memburukan negara ini. Iya bener aja, Indonesia itu pernah jadi macan Asia gara-gara Pak Harto. Ya. Hari ini kita macan Asia atau bukan gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu menurut saya itu ada narasi-narasi yang harus kita berani ungkapkan ke publik, sehingga generasi muda yang terputus tadi yang malas baca, jumping to conclusion atau hanya senang baca judul berita nggak ngerti masuk ke isinya itu pun akan terbuka gitu wawasannya gitu Mbak Erin. Oke. Ngomong soal harus suka baca, saya lihat di belakang Ibu banyak banget bukunya Bu. Ya ini kan di perpustakaan saya di kamar kerja jadi ya banyak buku. Itu buku apa aja Bu? Kalau di perpustakaan banyak boneka namanya kamar boneka bukan kamar. Itu buku apa aja Bu? Macem-macem, aku tuh senang, tapi pasti nggak jauh-jauh dari defense, nggak jauh-jauh dari buku militer. Tapi karena aku banyak kenal orang-orang yang rajin ngasih aku biografi, ya kan, ataupun tulisan-tulisan dia orang Kemhan kan sekarang coba nulis tuh tentang ekonomi pertahanan, tentang defense industri, Pak Menteri Purnomo aja 3 buku atau 2 buku. Jadi banyak juga buku dari beliau-beliau. Oke, kapan-kapan Erin boleh main ke sana ya. Yang hebat yang itu tuh, yang kuning merah kelihatan nggak yang muncul tuh? Nggak kelihatan mana Bu? Ada, itu hebat banget. Aku nggak bisa berdiri, aku pakai short nanti jadi seksi. Oh iya. Itu yang muncul itu Robert Kaplan datang ke Indonesia hanya untuk wawancara aku dan Pak Yono Sudarsono. Wow. Karena dia ngeliat paparan aku di NDU yang yakin sekali bahwa Indonesia itu bisa jadi negara besar seperti zaman dahulu kala. Dengan alasan tadi memperkuat militer, memperkuat maritime capability-nya. Nah itulah buku bersejarah karena Robert Kaplan datang jauh-jauh cuma wawancara. Makanya saya pajang di sini. Kabita lihat bukunya. Oke, teman-teman ada yang mau menambahkan, mau bertanya, menambahkan, atau mungkin mau bertanya hal-hal pribadi ke Ibu Koni? Loh, nggak ada hubungannya dong. Tadi itu maksudnya gini loh, kenapa Ibu kok lebih memilih menganalisa militer pertahanan gitu? Atau milih Israel gitu. Milih Israel. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ya tadi, aku gemes Indonesia Israel itu hanya 1/1000-nya. Nah, ini dari awal emang Ibu suka Israel apa karena Ibu lagi bertugas di sana? Aku gemes Indonesia nggak bisa memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Lalu aku lihat kenapa Israel segede semut itu bisa, ya kan? Makanya aku ingin komparasikan antara TNI dengan IDF. Waktu itu orang melihatnya sederhana, oh iyalah Israel banyak musuhnya, jadi dia harus kuat. Aku lihat Indonesia juga banyak musuhnya. Cuma musuh Indonesia itu pada bermuka serigala berburu domba gitu loh. Tapi dia serigala gitu. Ya kan? Attackingnya aja beda. Nah itu sebenarnya Mbak. Jadi kemudian aku tadinya sih sebenarnya nggak mau jauh-jauh ke Israel, ngapain ribet susah kan? Tapi kalau Singapura sensitif nanti, ya kan? Karena terlalu dekat. Ya akhirnya ya udah mau nggak mau aku ke Israel, membuka jalan ke sana dan akhirnya jatuh cinta sih sama. Karena gini, apa yang aku lihat di CNN, apa yang aku lihat di kantor berita, Al Jazeera, dimanapun ternyata nggak seperti itu. Dan orang Israel itu kayak orang Bandung, balalager. Masa? Balalager. Balalager.
Bagara seperti apa, Bu? Bagara seperti apa? Nggak baik, ramah, terus apa sih kekeluargaan. Gitu. Oh. Contoh misalnya Direktur INSS itu, dia itu kan penasihat Perdana Menteri. INSS itu menjadi lembaga yang penting sekali karena dia penasihat Perdana Menteri. Semua di situ tuh ahli-ahli mikir semua. Misalnya ahli nuklirnya itu dari Iran diambil, kemudian menjadi dosen NU dan menjadi tokoh, kalau nggak salah dia sempat dapat Nobel juga. Shlomo Gazit, mantan ketua AMAN misalnya kan. Jadi banyak orang-orang penting sekali karena advice-nya harus kepada Perdana Menteri. Tapi begitu kita kenal berapa lama, dia ngundang ke rumah. Ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya, ini gini nih. Aduh, apa ya, langsung meraih gitu. Nggak kaku gitu. Jadi menurut saya banyak hal lah, itu cuma salah satu cerita. Demikian juga orang-orang foreign affairs-nya, tahu saya tamu di sana, nggak punya hubungan diplomatik, ada apa-apa gue mati-mati sendiri, nggak ada yang bisa nolongin gitu kan. Jadi mereka sangat protektif gitu. Makanya saya kemana-mana dikawal sama IDF. Nah, jadi buat saya memang, tapi yang paling mungkin buat saya tuh apa ya, bikin terenyuh, penghormatan dia terhadap negara itu besar. Saya naik kapal tuh menyeberang, tiba-tiba dipasangkan Indonesia Raya. Habis Indonesia Raya lagu Israel. Dan apa ya, dibilang dan hormat ya, bukan cuma pasang lagu diam aja, enggak, hormat bendera karena naik bendera. Jadi saya melihat mereka itu betul-betul ingin meraih, oke deh, kamu jadi teman saya gitu. Itu dia keep bikin itu. Saya melihatnya gitu. Ya. Halo Pak Zaki, akhirnya dibuka juga dari tadi tutup-tutup aja. Satu lagi mau bertanya, tadi kan Mbak Koni bilang soal Indonesia macan Asia, sekarang udah macannya nggak tahu kemana kan kira-kira. Mau. Nah, terkait dengan apa, dengan itu kan bagi sebenarnya peta kekuatan pertahanan Indonesia itu seperti apa kalau misalnya sekarang sudah tidak bisa dikatakan macan Asia lagi, apalagi misalnya di perbatasan itu kita sangat rentan kan, ada Vietnam, ada Cina, ada lain sebagainya kan, yang saling berbatasan. Nah, kekuatan Indonesia sendiri seperti apa kalau melihat misalnya posisi pertahanan saat ini? Itu aja sih, kalau kita jangan jauh-jauh bicara soal Israel, tapi misalnya kalau misalnya pertahanannya kita rentan, nanti malah kita diinvasi oleh negara lain, gampang gitu. Terima kasih Pak Tadi. Kalau aku boleh jujur ya, kalau kita masih perangnya tuh perang dogfight, kalau perangnya masih perang model zaman perang Baheula, zaman perang kita pasti menang. Indonesia. Tapi begitu kita lihat, apakah makan ular itu menjadi anomali mengukur dia menjadi tentara yang terhebat? Itu yang saya ngomong di ILC, semua orang pada marah. Ada yang marah, ada yang sedih sih. Saya bilang, Kopassus hari ini masuk 20 besar dunia pun tidak. Dan saya lihat dari data. Kemarin gue dipanggil Panglima TNI sama Asper sama Asop. Sini, kenapa bisa ngomong kayak gitu? Nah kan, aku bilang ini data Pak gitu. Kalau jangan terlalu kesenangan kita nomor 3, karena anomalinya tuh berubah gitu. Pengukuran seorang tuh dibilang pasukan khusus itu kan juga beda. Sama tentang pertahanan. Hari ini kita boleh bangga misalnya punya kapal cepat gitu kan. Apa masih perlu apakah cukup kapal cepat? Buat saya sudah harus kapal induk, tapi nggak kapal induk sebetulnya. Cukup kapal induk itu kemudian kita bangga punya kapal selam. Lagi mana cukup berarti kita enggak gitu lah. Kenapa bisa? Sampai saya nggak mungkin lewatin kalau mereka kapal biasa. Tapi tadi kita ada ketakutan embargo. Ke koalisi Northern Willing punya kecurigaan, ke Cina curiga, ke sana curiga, ke sini curiga. Ke Israel sok-sok belain Palestina, untung juga kita enggak sebenarnya. Coba, maksud saya belain Palestina one thing, tapi kalau kita mesti kerjasama, ya kerjasama aja, bukan hubungan diplomatik, hubungan diplomatik. Jadi aku ngomong karena kita cuma berapa orang, 21 orang. Tapi jangan salah Bu, di Facebook banyak loh Bu yang lihat. Ya apa? Yang lihat banyak di Facebook. Oh iya banyak ya. Kan streaming ya. Iya. Apa ya, saran dan masukan Ibu buat kita semua sebelum kita tutup acara ini? Saya nggak dalam posisi saran apa ya, tapi kalau saya inginkan, kalau betul-betul Indonesia mau mengejar revolusi 4.0, revolusi industri 5.0, berapa kosong itu. Sekali lagi mengukur apapun, lihatlah dari kepentingan nasional kita tuh apa dan kapan mau dicapai. Kalau kita bisa cepat gitu dengan langsung, kenapa mesti belok ke sana kemari? Gitu. Dengan kita membuka hubungan diplomatik misalnya dengan Israel, itu nggak berarti kita mengkhianati Palestina.
Jadi di kita tuh kayak seolah-olah kalau kita buka hubungan diplomatik dengan Israel, kita mengkhianati Palestina. Enggak juga. Yang dibikin sekarang oleh Trump itu satu bukti ketika kita meraih misalnya, malah itu memberi jalan. Nah mungkin kalau harapan saya itu satu. Yang kedua, jangan sampai kebijakan politik luar negeri sama kebijakan pertahanan kita tuh nggak sinkron. Karena begitu misalnya Presiden bikin poros permukaan dirgantara dan juga permukaan dunia, tapi kemudian Kementerian Luar Negeri bilang enggak, kita nggak boleh punya fakta, nggak boleh punya ini, nggak boleh punya itu. Padahal satu sisi nawacita menuntut kita di dua samudra. Emang di dua samudra mau jalan-jalan aja angkatan laut kan enggak. Di dua samudra itu dia harus mendamaikan kawasan misalnya kan. Nah, mendamaikan kawasan memang nggak fakta, tapi harus ada security cooperation. Diizinkan enggak. Jadi menurut saya akhirnya dari faktor militer kita banyak lemahnya. Coba lihat polisi. Polisi Interpol kompak banget loh. Belum aja polisinya sekarang lebih dari 3 mil, lebih dari berapa mil. Satu hari polisi berubah. Nah, tentara mau pada kemana? Kalau tetap, wah ukurannya terlalu banyak untuk tentara itu menjadi doa defense. Dan lagi Presiden jelas tentang 2014 pemain dunia dan kemudian kita. Itu menjadi artinya kalau masalah pertahanan menjadi dua ada dua satu enggak dari masalah bahan bakar, dari masalah kemampuan, belum lagi berantem antara kementerian lembaga. Nah ini yang mesti diakhiri. Dan sekali lagi ke Israel itu jangan cuma marah aja, belajar. Israel itu ya, bayangin setitik itu kapal selam dia di laut di Indian Ocean itu tiap hari mundar-mandir berapa kali. Indian Ocean tuh jauh banget. Nah artinya kepentingan dia tuh ke sana. Indonesia bisa nggak tiba-tiba kapal selamnya ada di Pasifik bagian udah deket ke Hawaii misalnya gitu kan, demi kepentingan kita. Nah itulah. Sekali lagi, saya nggak mengajari siapa-siapa, tapi mungkin kita udah waktunya introspeksi apa yang mesti kita rubah, supaya kita nggak jadi negara yang selalu menyenangkan semua orang, tapi menghancurkan diri kita sendiri. Demikian, selamat malam, kurang lebihnya mohon dimaafkan, emang saya agak-agak... Terima kasih buat semuanya, saya mohon maaf kalau ada lebih kurangnya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Tony, terima kasih. Silakan Ibu lanjut dengan Ibu Tri ya, silakan. Bye. Bye.